Pada bulan April 1945, sudah jelas bahwa Jerman Nazi akan kalah. Dari timur, tentara merah Soviet terus mendekat. Dari barat, tentara Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara sekutu lainnya juga maju dengan cepat. Jerman sudah terjepit di dua sisi. Tetapi meskipun hampir tidak ada harapan untuk menang, Adolf Hitler tetap tidak mau menyerah. Dia bersembunyi di bunkernya di bawah Berlin dan memerintahkan untuk mempertahankan ibu kota sampai tentara terakhir. Disinilah dimulai pertempuran besar terakhir Perang Dunia II di Eropa, yaitu Pertempuran Berlin. Beberapa tahun sebelumnya, situasinya justru sebaliknya. Pada tahun 1941, tentara Jerman yang menyerang Uni Soviet. Jutaan tentara Jerman maju ke timur dan bahkan sampai mendekati Moskow. Mereka berhasil menduduki banyak kota dan wilayah luas di wilayah Soviet. Namun, mereka tidak berhasil sepenuhnya mengalahkan Uni Soviet. Setelah beberapa tahun pertempuran yang sangat sengit, tentara merah secara perlahan mendorong mundur pasukan Jerman. Dari Moskow, Stalingrad, Ukraina, Belarus, dan Polandia, tentara Jerman terpaksa mundur hingga akhirnya perang mencapai wilayah Jerman sendiri. Pada Januari 1945, pasukan Soviet mencapai Sungai Oder. Sungai ini sangat penting karena hanya tinggal satu penghalang besar sebelum Berlin, ibu kota Jerman Nazi. Di beberapa bagian garis depan, tentara Soviet hanya berjarak sekitar 60 km dari ibu kota. Dengan jarak seperti itu, mereka sudah sangat dekat. Namun demikian, tentara merah tidak langsung menyerbu meskipun Berlin sudah dekat dengan mereka. Banyak tentara Soviet juga sudah kelelahan. Karena selama beberapa bulan, mereka hampir tanpa henti berbaris dan bertempur. Makanan, peluru, bahan bakar, obat-obatan, peluru artileri, dan suku cadang kendaraan juga harus dikirim ke garis depan. Jadi, jutaan tentara tidak bisa begitu saja maju tanpa pasokan yang cukup. Para komandan Soviet juga harus memastikan bahwa sayap-sayap mereka aman terlebih dahulu. Jika mereka langsung maju ke Berlin, sementara masih ada unit-unit Jerman yang kuat di utara dan selatan, bagian belakang pasukan mereka bisa diserang dan jalur suplai mereka bisa terputus. Karena itu, kemajuan besar sempat terhenti sementara mereka mempersiapkan operasi berikutnya. Dalam rencana awal, serangan terakhir ke Berlin mungkin akan segera dimulai. Namun, pemimpin Soviet, Joseph Stalin, merasa khawatir. Sementara tentara merah sudah berada di Sungai Oder, sekutu barat dengan cepat maju dari sisi lain Jerman. Mereka sudah menyeberangi Sungai Rhine dan banyak posisi pertahanan Jerman di barat mulai jatuh. Stalin khawatir bahwa sekutu barat akan lebih dulu sampai ke Berlin. Takot si Stalin na baka maunang Tentara Amerika dan Inggris akan sampai lebih dulu di Berlin. Kota ini bukan hanya target militer biasa. Berlin adalah ibu kota pemerintahan Nazi. Di sana terdapat gedung-gedung penting rezim, pusat kekuasaan Adolf Hitler, dan tempat di mana dia bersembunyi. Siapapun yang pertama kali merebut Berlin, dialah yang akan mendapatkan kemenangan simbolis yang besar. Ini akan menunjukkan kepada seluruh dunia siapa yang benar-benar berhasil menaklukkan banyak posisi pertahanan Jerman. Ini akan menunjukkan kepada seluruh dunia siapa yang benar-benar berhasil menjatuhkan pusat Nazi. Komandan Sekutu Jenderal Dwight Eisenhower juga mengatakan bahwa Berlin bukanlah target utama Sekutu Barat. Baginya yang lebih penting adalah menghancurkan sisa-sisa pasukan Jerman dan menghindari banyak korban jiwa dalam pertempuran sengit di dalam kota. Namun, Stalin tidak sepenuhnya mempercayai penjelasan ini. Karena itu, ia memerintahkan agar serangan besar segera dimulai. Alih-alih menunggu sampai bulan Mei, operasi tersebut dijadwalkan pada 16 April 1945. Untuk merebut Berlin, Uni Soviet menggunakan 3 pasukan besar yang mereka sebut sebagai front. Satu front terdiri dari banyak pasukan, termasuk infanteri, tank, artileri, insinyur, pesawat udara, dan unit pendukung lainnya. Kekuatan terbesar adalah Front Belarusia Pertama yang dipimpin oleh Marsekal Georgi Zhukov. Zhukov adalah salah satu komandan Soviet paling terkenal selama perang. Dia memainkan peran besar dalam pertahanan Moskow dan dalam operasi-operasi besar lainnya melawan Jerman di Berlin. Pasukannya akan menghadapi bagian tersulit dari serangan itu. Dari Sungai Oder, mereka harus menembus pertahanan Jerman di Shiloh Heights. Setelah itu, mereka akan mengikuti jalan utama menuju Berlin dan langsung menuju pusat kota. Shiloh Heights adalah dataran tinggi di sebelah barat Sungai Oder. Karena letaknya lebih tinggi dari daerah sekitarnya, para pembela Jerman dapat dengan jelas melihat tentara dan tank Soviet yang mendekat dari arah timur. Mereka dapat menyerang para penyerang dengan artileri, senapan mesin, mortir, dan senjata anti-tank sebelum mereka bisa mendekat. Di selatan, Front Ukraina Pertama yang dipimpin oleh Marskal Ivan Konev
sudah bersiap. Tugasnya adalah menembus pertahanan Jerman di sungai Mainaise, lalu berputar menuju selatan Berlin. Tujuannya adalah memutus jalur keluar dari kota dan mencegah bala bantuan Jerman mencapai ibu kota. Pada awalnya tidak jelas apakah pasukan Konev akan masuk langsung ke Berlin. Tapi semua orang tahu ada persaingan antara dia dan Zhukov. Mereka berdua sama-sama ingin dikenal sebagai komandan yang pertama kali masuk dan merebut ibu kota Hitler. Di utara, front Belarus kedua yang dipimpin oleh Marskal Konstantin Rokossovski juga sudah bersiap. Serangannya akan dimulai agak terlambat. Tugas utamanya adalah mencegah pasukan Jerman di utara ikut campur dalam serangan Zhukov. Secara keseluruhan, Uni Soviet menyiapkan kekuatan yang sangat besar untuk serangan terakhir ini. Sekitar 2,5 juta tentara terlibat dalam operasi ini, termasuk ribuan pasukan Polandia yang bertempur bersama Tentara Merah. Mereka juga memiliki lebih dari 6.000 tank dan meriam Swagrat, lebih dari 40.000 artileri dan mortir, serta ribuan pesawat militer. Di beberapa bagian garis depan, meriam-meriam yang sangat banyak hampir berdampian. Sebelum infanteri dan tank maju, posisi Jerman akan dibombardir hebat terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghancurkan bunker, parit, jalur komunikasi, posisi artileri, dan jalan-jalan yang digunakan oleh para pembela. Kekuatan Tentara Merah sangat besar, tapi itu tidak berarti pekerjaan mereka menjadi mudah. Banyak dari prajurit mereka adalah veteran perang, tapi mereka juga sudah kelelahan. Beberapa dari mereka sudah bertempur selama beberapa tahun. Banyak yang telah menyaksikan kehancuran rumah mereka dan kematian keluarga mereka setelah Jerman Nazi menyerang Uni Soviet. Keinginan mereka untuk mengakhiri perang sangat kuat, namun persiapan untuk serangan terakhir juga berlangsung dengan cepat. Ada unit-unit yang harus segera dipindahkan, ditata ulang, dan diberikan suplai baru. Ada juga tentara yang kurang istirahat, sementara beberapa komandan belum sepenuhnya mengenal medan yang akan mereka serang. Di sisi lain, para komandan Jerman tahu bahwa sangat sulit untuk menghentikan Tentara Merah. Kekuatan utama Jerman di sebelah timur Berlin adalah grup tentara Vistula yang dipimpin oleh Jenderal Gotthard Heinrici. Tidak seperti komandan Nazi lainnya yang hanya mengikuti perintah Hitler, Heinrich dikenal sebagai Pistola. Yang dipimpin oleh Jenderal Gotthard Heinrici tidak seperti komandan Nazi lainnya. Di sisi lain, dia tahu bagaimana memanfaatkan medan, parit, artileri, dan persembunyian sehingga sangat sulit untuk menghentikan musuh yang lebih besar. Di selatan juga terdapat beberapa bagian dari grup tentara pusat yang dipimpin oleh Marsekal Lapangan Ferdinand Schörner. Secara teori, para komandan utama ini sangat sulit bagi tentara Jerman di seluruh wilayah tersebut. Namun sangat berbeda untuk benar-benar menghentikan Tentara Merah yang sebenarnya dengan pasukan mereka. Banyak divisi Jerman hanyalah divisi dalam nama saja. Mereka kekurangan tentara, tank, peluru, bahan bakar, makanan, dan kendaraan. Masih ada beberapa unit Waffen SS dan Panzer yang kuat. Unit-unit ini memiliki tentara veteran dan tank-tank yang kuat. Namun banyak dari pasukan mereka yang lain adalah pasukan baru. Mereka kurang pelatihan dan hanya digabungkan dari berbagai unit. Pertahanan juga melibatkan Volkssturm, yaitu milisi yang dibentuk oleh pemerintah Nazi pada akhir perang. Karena Jerman kekurangan tentara reguler, pria-pria yang sebelumnya tidak termasuk dalam dinas militer pun dipanggil. Banyak dari mereka adalah pria-pria tua. Ada juga beberapa remaja yang hampir masih anak-anak dan kurang pelatihan yang memadai. Beberapa dari mereka hanya diberi senapan, sedikit peluru, atau Panzerfaust yang digunakan untuk melawan tank. Setelah pelatihan singkat, mereka dikirim ke posisi pertahanan untuk menghadapi tentara Soviet yang sangat besar. Ada 3 yang utama. Jerman memiliki 3 garis pertahanan utama di sekitar dataran tinggi Selo. Mereka membuat parit, bunker, ladang ranjau, parit anti-tank, dan posisi artileri tersembunyi. Beberapa daerah rendah di dekat Sungai Oder dibanjiri agar tank dan infanteri Soviet kesulitan untuk lewat. Namun meskipun beberapa posisi pertahanan sangat baik, komando Jerman secara keseluruhan sudah kacau. Hitler memberikan perintah dari bunkernya, meskipun dia sudah tidak sepenuhnya memahami situasi sebenarnya di luar. Dia sering melarang mundur meskipun itu diperlukan untuk menyelamatkan para prajurit dan membentuk pertahanan yang lebih baik. Jerman juga sudah tidak memiliki cukup bahan bakar untuk memindahkan tank dan cadangan mereka dengan cepat. Jika Tentara Merah berhasil menembus garis pertahanan utama, hanya sedikit pasukan yang bisa menghalangi mereka sebelum mencapai Berlin. Banyak tentara Jerman tahu hal ini, tetapi mereka tetap bertempur karena berbagai alasan. Beberapa tetap setia kepada Hitler dan Partai Nazi. Yang lain takut dihukum oleh perwira mereka sendiri jika mereka melarikan diri atau menyerah.
banyak juga yang takut dengan kedatangan tentara merah. Selama hampir 4 tahun, pasukan Nazi menyebabkan kehancuran besar-besaran di Uni Soviet. Jutaan warga sipil dan tentara Soviet tewas. Banyak kota dan desa dibakar atau dihancurkan. Ada juga eksekusi massal, kerja paksa, kelaparan, dan kejahatan lainnya di wilayah yang diduduki. Para tentara Jerman sudah tahu bahwa banyak pasukan Soviet sangat marah. Mereka takut Jerman akan mengalami balas dendam atas apa yang dilakukan pasukan Nazi di timur. Jadi meskipun kekalahan hampir pasti, banyak yang percaya bahwa mereka harus menahan tentara merah meskipun hanya beberapa hari saja. Di depan mereka ada jutaan tentara Soviet yang siap mengakhiri perang. Di belakang mereka ada Berlin, pusat kekuasaan terakhir Adolf Hitler. Dan di antara kedua pasukan itu terdapat Shiloh Heights, pertahanan besar terakhir yang harus dihancurkan sebelum jalan menuju ibu kota benar-benar terbuka. Dan pada dini hari tanggal 16 April 1945, serangan besar Soviet di timur Jerman pun dimulai. Ribuan artileri dan peluncur roket menembak secara bersamaan di sepanjang sungai Oder dan Neisse. Selanjutnya, parit-parit Jerman, bunker, jalan, dan jalur komunikasi dibombardir sebelum infanteri dan tank didorong maju. Namun di Shiloh Heights, serangan bombardir pertama tidak sepenuhnya berhasil. Jenderal Gotthard Heinrichi sudah memprediksi bahwa tentara merah akan segera menyerang. Sebelum sebagian besar peluru jatuh, dia menarik mundur beberapa tentara Jerman dari barisan pertahanan pertama. Karena itu, banyak peluru Soviet menghantam posisi yang hampir kosong. Ketika bombardir mulai mereda, para pembela Jerman kembali ke posisi mereka. Saat infanteri Soviet mendekat, mereka disambut oleh senapan mesin, mortir, artileri, dan senjata anti-tank. Tentara merah juga menggunakan lampu sorot besar untuk membutakan pasukan Jerman. Namun, asap tebal, kabut, dan debu menyelimuti area sekitar. Alih-alih membuat para pembela kesulitan melihat, justru bentuk beberapa tentara Soviet dan kendaraan mereka menjadi lebih jelas. Akibatnya, para penembak Jerman mendapatkan target yang lebih mudah. Medan yang dilalui para penyerang juga sulit. Datarannya berlumpur dan lunak, sehingga banyak tank dan truk terpaksa melewati sedikit jalan yang bisa digunakan. Infanteri, tank, artileri, dan kendaraan suplai dengan cepat menumpuk. Jika ada kendaraan yang rusak di depan, semua yang di belakang akan terhalang. Artileri Jerman juga mudah mengenai barisan panjang kendaraan itu. Dalam beberapa jam saja, serangan Marskal Georgy Zhukov sudah melambat. Rencana awalnya adalah menunggu infanteri menembus garis pertahanan Jerman sebelum mengerahkan pasukan tank besar. Namun, pertahanan itu tidak langsung berhasil ditembus. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar tekanan pada Zhukov. Dia tahu bahwa kemajuan pasukan Marskal Ivan Konev di selatan lebih cepat. Karena tidak ingin didahului menuju Berlin, dia memerintahkan tank-tanknya untuk segera maju meskipun jalannya belum sepenuhnya bersih. Hal ini semakin membuat medan perang menjadi kacau. Tank-tank bercampur dengan infanteri yang sedang merunduk dan bersembunyi dari tembakan Jerman. Beberapa kendaraan tidak bisa bergerak maju, sementara yang lain malah mengambil jalur yang salah. Namun meskipun serangan pertama kacau, tentara merah tidak berhenti. Mereka terus mengirim infanteri baru, tank, artileri, dan insinyur. Ketika satu unit terhenti, ada kelompok baru yang mencoba di bagian lain dari garis Jerman. Panzerfaust menjadi ancaman besar bagi tank-tank Soviet. Ini adalah senjata anti-tank kecil yang bisa dibawa oleh satu prajurit. Jika prajurit Jerman bisa mendekat ke samping atau belakang tank, dia bisa menghancurkannya dengan satu tembakan. Itulah sebabnya setiap kelompok tank harus ditemani oleh infanteri. Para prajurit mencari di parit, rumah, lubang, dan pohon tempat musuh mungkin bersembunyi. Mereka mencari yang membawa Panzerfaust. Selama 3 hari, tentara merah terus menyerang, sementara kekuatan para pembela Jerman perlahan-lahan habis. Mereka kekurangan amunisi, bahan bakar, bala bantuan, dan istirahat. Ketika satu posisi pertahanan jatuh, sangat sulit untuk merebutnya kembali karena unit cadangan mereka sudah sangat sedikit. Pada tanggal 19 April, pasukan Zhukov berhasil menembus pertahanan utama Jerman di Shiloh Heights. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Ribuan tentara dari kedua belah pihak tewas, terluka, atau hilang hanya dalam beberapa hari saja. Hingga sekarang, catatan tentang jumlah pastinya masih berbeda-beda, tetapi jelas bahwa jumlah korban dalam pertempuran itu sangat besar. Sementara Zhukov kesulitan di Shiloh, pasukan Konev justru berhasil menembus lebih cepat di selatan. Beberapa posisi Jerman di depannya lebih lemah, dan serangan artilerinya lebih terorganisir sebelum para prajurit menyeberangi sungai Neisse. Insinyur Soviet segera membangun jembatan agar infanteri, tank, dan kendaraan logistik bisa menyeberang.
Karena hal ini, pasukan Konev dengan cepat berhasil mencapai posisi di belakang beberapa unit Jerman. Beberapa di antaranya mundur tanpa perintah yang jelas. Ada yang terpisah dari komandan mereka, sementara yang lain menyerah karena sudah tidak ada jalan aman untuk keluar. Ketika Stalin melihat kemajuan cepat yang dicapai oleh Konev, dia mengizinkannya untuk berbelok ke utara menuju Berlin. Ini berarti ada dua kekuatan besar. Pasukan Soviet sekarang dengan cepat mendekati kota dari arah yang berbeda. Persaingan antara Nadyukov dan Konev pun semakin memanas. Keduanya sama-sama ingin menjadi yang pertama sampai di pusat Berlin. Namun, saat mereka mempercepat serangan, kendaraan suplai mereka justru kesulitan untuk mengejar. Tank membutuhkan pasokan bahan bakar yang terus-menerus. Sementara itu, infanteri membutuhkan amunisi, makanan, dan dukungan medis. Jika truk suplai tertinggal, satu unit penuh bisa saja terhenti meskipun tidak ada musuh di depan mereka. Pasukan Soviet juga kesulitan menghadapi hutan, rawa-rawa, kota-kota kecil, dan jalan-jalan sempit. Di tempat-tempat seperti ini, kelompok kecil Jerman bisa bersembunyi. Kadang-kadang mereka membiarkan tank Soviet lewat terlebih dahulu sebelum menyerang truk dan ambulans di belakang. Karena itu, tentara merah harus memeriksa setiap desa, persimpangan, hutan, dan jembatan yang mereka lewati. Pada 20 April, tepat di hari ulang tahun Hitler, mereka sudah berada dalam jangkauan tembak. Di rumah sakit dan ambulans, tembakan mulai menghujani bagian tengah kota. Bagi para warga sipil, situasinya menjadi semakin berbahaya. Ada serangan udara dari Sekutu Barat, ada artileri dari pasukan Soviet, dan pertempuran semakin mendekati pinggiran kota. Ruang bawah tanah apartemen dan gedung dijadikan tempat perlindungan. Di sana, keluarga-keluarga berdesakan sementara tanah bergetar setiap kali terjadi ledakan. Di beberapa tempat, air dan makanan kurang, listrik dan jalur komunikasi juga terputus. Para dokter dan ambulans kesulitan mencapai para korban yang terluka. Sementara itu, sistem komando Jerman hampir runtuh. Pasukan Soviet berhasil menguasai kompleks markas militer di Winsdorf, selatan Berlin. Beberapa unit Jerman yang mundur dari timur juga kehilangan saluran komunikasi yang memadai. Salah satu komandan yang kehilangan kontak dengan Berlin adalah Jenderal Helmut Weitling. Karena kekacauan, tersebar kabar salah bahwa dia memindahkan pasukannya tanpa izin. Bahkan sempat dikeluarkan perintah untuk menggantungnya. Weitling pergi ke bunker Hitler untuk menjelaskan apa yang terjadi. Alih-alih dibunuh, dia justru diangkat menjadi komandan utama pertahanan Berlin. Tugas barunya sangatlah sulit. Dia harus mempertahankan sebuah kota besar dengan unit-unit yang kekurangan tentara, amunisi, tank, bahan bakar, dan sarana komunikasi. Dia juga tidak sepenuhnya mengendalikan semua pasukan pembela. Ada tentara reguler, Waffen-SS, polisi, pemuda Hitler, Volkssturm, dan berbagai kelompok lain yang masing-masing memiliki komandannya sendiri. Sementara kekacauan terjadi di luar, situasi di bunker Hitler juga semakin memburuk. Pada tanggal 22 April, dia diberitahu bahwa serangan balasan yang diharapkan dari Jenderal Felix Steiner tidak terjadi. Di peta, seolah-olah dia masih memiliki pasukan besar yang bisa digunakan. Namun di medan perang yang sebenarnya, banyak dari unit-unit itu kekurangan tentara, tercerai-berai, atau sudah tidak mampu melakukan serangan besar lagi. Hitler marah kepada para jenderalnya. Dia berteriak bahwa para pemimpin militer telah gagal dan mengkhianatinya. Di tengah amarahnya, dia mengakui bahwa mereka sudah kalah perang. Namun dia tetap tidak mau menyerah. Tak lama kemudian, dia kembali membuat rencana-rencana yang sudah tidak mungkin dijalankan. Dia berharap pasukan Steiner, Walter Wenck, dan Theodor Busse akan menyerang dari berbagai arah. Masalahnya, tidak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus pasukan Soviet besar yang mendekati Berlin. Sementara Hitler tetap tinggal di bunker, satu persatu pejabat tinggi pemerintahan Nazi meninggalkan kota. Termasuk diantaranya Hermann Göring, Heinrich Himmler, Karl Dönitz, dan Albert Speer. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka memiliki tugas yang harus dilakukan di tempat lain. Namun bagi banyak warga Berlin, pesan yang disampaikan sangat jelas. Para pemimpin yang memerintahkan untuk bertarung sampai mati justru menjadi yang pertama meninggalkan bahaya. Secara diam-diam, Himmler juga mencoba bernegosiasi dengan Sekutu Barat. Dia berharap Jerman bisa menyerah kepada Inggris dan Amerika Serikat sambil terus melanjutkan perang melawan Uni Soviet. Namun Sekutu Barat menolak hal itu. Yang mereka tuntut adalah penyerahan penuh dari Jerman Nazi, bukan perjanjian terpisah melawan satu negara sekutu saja. Sementara itu, pasukan Nadyukov dan Konev semakin mendekat satu sama lain dengan tujuan untuk sepenuhnya mengepung Berlin dan memutus semua jalur utama keluar kota. Pada bulan April 1924, beberapa unit Soviet bergabung di bagian tenggara kota.
Pada saat yang sama, sebagian besar Angkatan Darat ke-9 Jerman dan beberapa unit dari Angkatan Darat Panzer ke-4 terputus di Berlin. Mereka terjebak di hutan dan kota-kota kecil di tenggara ibu kota. Daerah ini dikenal sebagai Kantong Halbe. Bukan hanya tentara yang terjebak di sana, ada juga ribuan warga sipil yang melarikan diri dari kota mereka karena takut tertangkap oleh tentara merah. Wilayah yang dikuasai Jerman dengan cepat menyusut. Setiap hari mereka dibombardir oleh pesawat dan artileri Soviet. Makanan, bahan bakar, dan amunisi sangat sedikit. Banyak juga yang terluka, tapi obat-obatan dan kendaraan untuk membawa mereka keluar sangat kurang. Hitler memerintahkan Jenderal Busse untuk pergi ke Berlin dan menyelamatkan kota itu. Tapi Jenderal Busse tahu itu sudah tidak mungkin. Sebaliknya, dia memilih untuk melarikan diri ke barat dan mencoba bergabung dengan pasukan Jenderal Wenck. Tujuannya adalah mencapai wilayah yang dikuasai oleh Amerika. Bagi banyak tentara dan warga sipil Jerman, lebih baik menyerah kepada Amerika daripada tertangkap oleh Soviet. Mereka mencoba menembus garis pertahanan Soviet dengan menggunakan kendaraan lapis baja yang tersisa di depan. Di belakangnya, infanteri, para korban luka, pengungsi, orang tua, wanita, dan anak-anak berjalan kaki. Jalan-jalan di hutan sangat sempit. Jika ada kendaraan yang rusak di depan, seluruh barisan harus berhenti. Ketika artileri Soviet menembak, orang-orang berpencar dan bersembunyi di antara pepohonan. Banyak yang terluka tertinggal karena tidak ada lagi tempat di kendaraan. Beberapa unit harus beberapa kali mengganti arah karena jalan yang mereka lalui tertutup. Pada tanggal 28 April, sekelompok besar berhasil lolos melalui bagian lemah dari lingkaran Soviet. Tetapi mereka masih harus menyeberangi wilayah luas yang dikuasai oleh tentara merah. Sebelum sampai ke pasukan Wenck, hanya sedikit yang berhasil keluar. Banyak yang tewas, terluka, atau ditangkap di Kantong Halbe. Karena catatan yang berbeda-beda, jumlah pasti korban tidak diketahui. Tetapi ini diakui sebagai salah satu bagian paling berdarah dari operasi Berlin. Sementara pertempuran di Halbe terus berlangsung, tentara merah sepenuhnya menutup wilayah sekitar Berlin pada 25 April. Tidak ada lagi jalan besar yang terbuka bagi para pembela untuk melarikan diri atau bagi bala bantuan yang mereka tunggu-tunggu untuk masuk. Pada hari yang sama, kendaraan Soviet dan Amerika bertemu satu sama lain. Soviet at American soldiers sa Dekat Sungai Elbe. Pertemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa wilayah yang tersisa dari Jerman Nazi telah terbagi. Dari timur ada tentara merah, dari barat ada pasukan Amerika dan pasukan sekutu lainnya. Tapi meskipun sudah jelas akhir sudah dekat, kejahatan tetap tidak berhenti. Di pihak Jerman, beberapa anggota SS dan polisi militer terus menangkap dan membunuh tentara mereka sendiri yang dicurigai melarikan diri, menyerah, atau dicurigai berkhianat. sumuko o tumangging lumak. Ada mayat-mayat yang ditinggalkan di pinggir jalan dengan papan bertuliskan bahwa yang dibunuh adalah seorang desertir atau pengecut. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti tentara lain dan memaksa mereka tetap di posisi mereka. Ada juga pejabat Nazi yang membunuh tahanan politik dan tahanan lainnya sebelum pasukan sekutu datang. Di kamp konsentrasi Sachsenhausen dan Ravensbrück, SS memaksa puluhan ribu tahanan berjalan menjauh dari tentara merah yang mendekat. Banyak dari mereka kurus, sakit, dan hampir tidak punya tenaga. Mereka dipaksa berjalan jauh tanpa cukup makanan, air, pakaian, dan istirahat. Mereka yang tidak bisa mengikuti akan ditembak atau ditinggalkan di jalan. Banyak juga yang meninggal karena kelaparan, sakit, kedinginan, dan kelelahan yang parah. Mars paksa ini disebut Mars Kematian. Ini dilakukan oleh SS untuk mencegah para tahanan dibebaskan dan untuk menyembunyikan beberapa bukti kejahatan mereka. Ketika pasukan Soviet tiba di Sachsenhausen pada bulan April, mereka menemukan beberapa ribu tahanan yang terlalu lemah untuk dibawa dalam perjalanan tersebut. Banyak dari mereka hampir tidak bisa berdiri dan sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, serta perawatan medis segera. Namun, tentara merah juga tidak sepenuhnya bersih dari pelanggaran yang terjadi saat mereka maju ke Jerman. Ada tentara Soviet yang mencuri dari rumah, toko, gudang, dan pertanian. Mereka mengambil makanan, pakaian, sepeda, peralatan, perhiasan, dan jam tangan. Ada beberapa perwira yang mencoba menghentikan penjarahan dan pelanggaran lainnya. Beberapa tentara juga dihukum. Namun di banyak tempat, penegakan disiplin lemah dan tidak merata. Ada komandan yang pura-pura tidak tahu, sementara yang lain lebih mengutamakan laju serangan yang cepat daripada menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh anak buah mereka. Ada juga mantan tawanan perang Soviet yang dibebaskan dari kamp Jerman, namun tidak langsung diperlakukan sebagai korban.
Pemerintah Soviet mencurigai mereka karena mereka pernah ditawan oleh musuh. Beberapa dari mereka diperiksa oleh pasukan keamanan, dikirim ke kamp khusus, atau langsung dikembalikan ke dinas militer. Bagi mereka, penderitaan belum langsung berakhir meskipun mereka sudah bebas dari penawanan Jerman. Dalam hitungan hari saja, situasi di sekitar Berlin benar-benar berubah. Pertahanan utama di timur berhasil ditembus. Pasukan Jerman terjebak di Halbe. Tentara Soviet dan Amerika bertemu di Elbe, dan Berlin benar-benar telah dikepung. Tidak ada lagi pasukan yang cukup kuat untuk menyelamatkan kota itu. Tidak ada lagi jalan keluar yang jelas. Tapi pertempuran belum berakhir. Tahap berikutnya tidak akan terjadi di ladang luas atau dataran tinggi. Ini akan terjadi langsung di jalanan, rumah, terowongan kereta bawah tanah, jembatan, dan bangunan yang hancur di dalam Berlin. Saat Tentara Merah semakin mendekati pusat Berlin, kehidupan para warga sipil menjadi semakin berbahaya. Banyak wanita menjadi korban kekerasan seksual oleh beberapa tentara Soviet. Perkiraan para sejarawan berbeda-beda mengenai jumlah pastinya, namun jelas bahwa kekerasan itu terjadi secara luas. Ada beberapa tentara yang dihukum, tetapi sebagian besar kasus tidak pernah diselidiki. Sementara itu, pertempuran jalanan yang sengit telah dimulai di dalam Berlin. Tidak mudah untuk merebut kota karena banyak bangunan yang hancur dan jalanan tersumbat. Dan banyak pembela Jerman bersembunyi di rumah, ruang bawah tanah, stasiun kereta, terowongan, dan atap. Tentara Merah menggunakan tim penyerang kecil yang terdiri dari infanteri, insinyur, artileri, dan kendaraan lapis baja. Alih-alih selalu melewati jalan terbuka, mereka melubangi dinding untuk berpindah dari satu gedung ke gedung berikutnya. Setiap blok harus direbut satu persatu. Kadang-kadang tentara Soviet sudah menguasai satu lantai, tetapi masih ada pembela Jerman di basement atau di atas. Karena itu, pertempuran berlangsung lambat dan berdarah. Target utama Tentara Merah adalah pusat Berlin, tempat Reichstag dan bunker Hitler berada. Reichstag sangat penting karena merupakan simbol kekuasaan Jerman. Itulah sebabnya Uni Soviet ingin mengibarkan bendera mereka di sana sebagai tanda kemenangan yang jelas. Namun sebelum mereka bisa merebutnya, mereka harus menyeberangi area terbuka sambil ditembaki oleh senapan mesin dan artileri. Saat mereka berhasil masuk ke dalam gedung, pertempuran berlanjut di tangga, koridor, kamar, dan basement. Akhirnya, bendera Soviet dikibarkan di atas Reichstag. Pada tanggal 29 April, Hitler menikahi Eva Braun. Keesokan harinya, 30 April, mereka berdua bunuh diri di dalam bunker. Tidak ada bukti kuat bahwa Hitler berhasil melarikan diri ke Argentina atau negara lain. Setelah kematiannya, Karl Dönitz dipilih sebagai presiden baru Jerman, sementara Joseph Goebbels menjadi kanselir. Namun mereka hampir tidak memiliki kendali nyata di Berlin. Pada 1 Mei, perwakilan Jerman mencoba berbicara dengan komandan Soviet. Uni Soviet tidak setuju dengan perjanjian yang terbatas. Mereka menuntut penyerahan penuh. Ketika pembicaraan gagal, Joseph dan Magda Goebbels membunuh anak-anak mereka sebelum mereka bunuh diri. Beberapa tentara Jerman dan pejabat Nazi mencoba melarikan diri dari kota. Beberapa berhasil lolos, tetapi banyak yang terbunuh, terluka, tertangkap, atau terpaksa menyerah. Pada tanggal 2 Mei jelas bahwa pertempuran sudah tidak ada artinya lagi. Jenderal Helmut Weitling memerintahkan para pembela yang tersisa untuk menghentikan perlawanan. Setelah itu, dia menyerahkan Berlin kepada Tentara Merah. Tembakan perlahan mulai mereda. Para warga sipil keluar dari ruang bawah tanah dan tempat perlindungan, dan mereka melihat sejauh mana kehancuran yang sebenarnya. Rumah, gedung, jembatan, stasiun, dan jalan hancur lebur. Banyak bagian kota dipenuhi reruntuhan, kendaraan rusak, dan mayat. Pertempuran Berlin berakhir pada 2 Mei 1940. 50-an ribu tentara dan warga sipil tewas selama seluruh operasi. Sulit untuk menentukan jumlah pastinya karena catatan kacau dan banyak yang hilang. Tapi hasilnya jelas, Hitler sudah mati. Tentara Merah sudah menguasai Berlin dan tidak ada lagi kekuatan besar yang bisa menyelamatkan Jerman Nazi. Pada 7 Mei, perwakilan Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat. Penyerahan itu kembali ditandatangani di Berlin pada 8 Mei, dan itu sudah tanggal 9 Mei menurut waktu Moskow. Disinilah Perang Dunia II di Eropa benar-benar berakhir. Tapi Jerman tidak langsung kembali normal. Negara ini dibagi menjadi beberapa zona pendudukan oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Berlin juga dibagi menjadi Barat dan Timur. Akhirnya, terbentuklah Jerman Barat dan Jerman Timur. Berlin pun menjadi pusat dari konflik baru yang disebut Perang Dingin.
Jadi, jatuhnya Berlin tidak hanya mengakhiri kekuasaan Hitler, peristiwa ini juga mengakhiri Jerman Nazi. Namun hal ini juga membuka babak baru pembagian Eropa.